Halo semuanya, selamat datang di video pembangunan berkelanjutan sistem informasi bersama kami kelompok 3 dan kami akan menjelaskan apa itu NBS dan apa itu EBA. Dari NBS terlebih dahulu, NBS adalah Natural Based Solution bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan dan sosial melalui solusi yang berbasis pada alam. NBS dapat mencakup berbagai pendekatan, termasuk restorasi ekosistem, manajemen lahan, penghijauan kota, dan konservasi biodiversitas. Ecosystem Based Adaptation atau EBA adalah pendekatan khusus yang berfokus pada penggunaan ekosistem dan jasa-jasa ekosistem sebagai bagian dari strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini mencakup pengolahan ekosistem yang ada atau restorasi ekosistem untuk membantu masyarakat dan ekonomi beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Perbedaan Nature-Based Solution dan Ecosystem-Based Adaptation. NBS adalah pendekatan yang menggunakan fungsi ekosistem alami untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan seperti mitigasi, perubahan iklim, dan pelestarian biodiversitas. NBS fokus pada praktik seperti restorasi ekosistem dan pengolahan hutan berkelanjutan, menawarkan solusi yang beragam dan dapat disesuaikan dengan konteks tertentu. Sedangkan Ecosystem Based Adaptation lebih terfokus pada penggunaan ekosistem alami untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. EBA melibatkan strategi adaptasi yang mencakup pengembalian lahan kritis, pengolahan hutan yang berkelanjutan, dan infrastruktur penyangga alami dengan tujuan mengurangi dampak perubahan lingkungan secara khusus. Untuk penerapan NBS yang pertama itu ada penanaman pohon. Restorasi gambut merupakan upaya pemulihan ekosistem gambut terdegradasi agar kondisi hidrologi, struktur, dan fungsinya berada pada kondisi pulih. Konservasi lahan gambut merupakan pencegahan atau penyelamatan lahan dari perubahan, baik oleh kegiatan manusia maupun proses perubahan alami yang terjadi pada gambut itu sendiri. Dan untuk tambahan informasi, gambut adalah jenis lahan basah yang terbentuk dari timbunan material organik berupa sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk dalam tanah. Selanjutnya, untuk contoh penerapan NBS yang kedua, itu ada pengelolaan sungai berbasis alami. Desain sistem penanganan banjir yang mengintegrasi vegetasi riparian dan lahan basah alami sebagai bagian dari infrastruktur dapat mengurangi resiko banjir serta meningkatkan kualitas air dan habitat. Contoh pertama dari penerapan ekosistem based adaptation di daerah pesisir yang rentan terhadap erosi pantai akibat naiknya permukaan air laut. Pembangunan tanggul alami seperti hutan, bakau, atau tanaman pantai lainnya dapat mengurangi dampaknya. Tanggul-tanggul alami ini tidak hanya menahan erosi tetapi juga menyediakan habitat bagi berbagai spesies dan berkontribusi pada ekonomi lokal melalui ekowisata. Di daerah-daerah yang mengalami degradasi lahan akibat eksploitasi yang berlebihan, program pengembalian lahan kritis dapat diterapkan dengan melakukan rehabilitasi ekosistem dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan tetapi juga mengurangi erosi tanah dan meningkatkan ketahanan pangan lokal.